Hadirin yang saya muliakan, bagaimana menghadirkan muraqabah, merasa bahwasanya ketika kita bahasakan zakat, kenapa dibahasakan dalam hadis muraqabah? Nah, sebelum sampai kepada pembahasan bab ihsan yang di sini jadi penekanannya, di sini bisa kita ambil pelajaran. Kita orang-orang yang Allah berikan harta, di antara sejumlah nikmat Allah berupa harta, mesti senantiasa menyadari harta ini adalah titipan Allah. Harta ini pemberian Allah. Bukan karena usaha kita semata, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya itu jatahnya bisa berbeda-beda. Ya. Sehingga ini sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Sunnatullah. Jangan pernah kita ingin membuat satu negara yang tidak ada orang miskin di dalamnya. Sunnatullah. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ini menunjukkan bahwasanya orang kaya juga dia mesti melihat orang miskin dengan memberikan zakatnya. Orang kaya tidak boleh hidup sendiri sesama orang kaya. Dia mesti bergaul dan memperhatikan orang-orang miskin. Jangan sampai orang miskin kita tunggu dia datang kepada kita. Bahkan kita datang untuk memberikan menyantuni mereka. Hadirin yang saya muliakan. Maka yang sangat dikhawatirkan lagi adalah ketika orang-orang miskin ini tertahan jatah mereka yang ada pada orang-orang kaya, kemudian orang kaya pun tidak pernah memberikannya, muncullah kejahatan-kejahatan. Ini diantara hukuman dampak buruk. Terjadilah perampokan. Na'udzubillah, terjadilah pencurian. Karena unsur keterpaksaan, kebutuhan hidup, dan seterusnya. Hadirin yang saya muliakan. Maka harta-harta yang kita miliki itu, lihat dengan pandangan bahwasanya ini bukan milik saya seutuhnya. Bukanlah kita melihat harta seperti Qarun melihat harta. Yang mana Qarun, dia punya pemahaman, Allah sebutkan dalam Al-Quran, harta inilah karena usaha dia. Harta inilah milik dia sendiri. Akhirnya membuat orang sombong. Jadi harta itu dalam konsep pemahaman orang muslim itu bukan di hati. Bukan di hatinya. Inilah yang dikatakan zuhud. Dalam Islam tidak tercela orang kaya. Kalau seandainya tercela orang kaya karena banyak hartanya, tercelalah para sahabat yang kaya-kaya. Akan tapi Abu Bakar orang kaya, namun dia sangat mulia. Andaikan ditimbang iman Abu Bakar dengan orang lainnya, maka akan berat sekali iman Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Orang kaya di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita membutuhkan orang-orang kaya yang membuat orang-orang saleh yang miskin berharap agar mereka juga punya harta seperti mereka dan berinfak seperti orang kaya itu berinfak. Dalam waktu yang sama, orang miskin pun harus punya motivasi, semangat dalam beramal dan merasa kurang kalau dia tidak bisa menyamai orang lain dalam amalannya. Jadi penting. Dari mana ini muncul? Keimanan, pemahaman agama yang baik. Seringkali orang tidak melihat itu sebagai sunnah. Padahal ciri khas Nabi SAW dikenal dengan kedermawanan, kan begitu? Masuk Ramadan jauh lebih dermawan Rasulullah, berlipat-lipat dibandingkan selain Ramadan. Namun, kenapa seakan-akan gemar berinfak itu seakan-akan bukan sunnah? Kita hanya membicarakan sunnah dari sisi penampilan, sisi bab-bab tertentu. Padahal di antara sunnah yang telah menjayakan peradaban kaum muslimin adalah semangat berwakaf.
Lahirlah lembaga-lembaga besar yang sampai hari ini kita masih melihat dan merasakan nikmatnya. Lembaga-lembaga pendidikan besar, wakaf. Mungkin hari ini baru-baru ini kita mendengar masjid di Turki, Hagia Sophia, yang dulunya museum, yang sebelumnya gereja oleh Muhammad Al-Fatih, dan kembali itu diwakafkan. Itu wakaf. Bayangkan berapa lama. Betul. Dan yang paling ingin saya tekankan, semua dengan apa yang telah kita berikan dengan harta kita, dengan ilmu kita, dan semua, jangan pernah kita merasa berjasa untuk Islam, Pak. Ini kadang kita baru sedikit, aku sudah punya jasa. Tidak. Islam ini, kita butuh pada Islam. Suatu negara, suatu negeri, ketika orang tidak peduli dengan agama dan segala kebutuhan agama ini akan lari ke tempat lain. Hari ini di negara-negara lain di Eropa, orang pada terima agama. Kita pikir yang di Acehnya gada-gada agama. Ketika orang Muslim di Aceh nggak peduli agamanya, agama ini nggak akan di sini. Kurang apa Pak majunya Cordova, Andalusia? Terkenal melahirkan banyak ulama hebat yang hari ini kita baca kitab-kitab mereka. Meninggalkan peradaban yang luar biasa, sejarah menulis itu. Barat di masa kegelapannya belajar untuk lebih terang, lihat agama Islam, lihat kaum muslimin. Yang hari ini masjid besar itu sudah ada patung Bunda Maria, sudah ada salibnya, tapi masih dikatakan masjid. Mereka nggak mampu menghilangkan nama masjid walaupun sudah ada gereja. Silakan kita baca. Dan masjid-masjid kecil jadi tempat hiburan, gereja-gereja kecil dan lain sebagainya. Bukankah dulu terkenal dengan negeri para ulama, negeri yang hebat, para ilmuwan? Bagaimana itu bisa hilang? Makanya kita harus punya tanggung jawab bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan agama kepada kita sebagai nikmat yang besar, jagalah agama itu dengan segala kenikmatan, dengan segala kelebihan karunia yang Allah berikan kepada kita ini, untuk kita menjaga agama tersebut. Yang punya harta, jaga dengan hartanya. Yang punya ilmu, jaga dengan ilmunya. Yang dia hanya bisa menyampaikan hasil ilmu orang lain, dia sampaikan kepada orang lain. Apa yang bisa buat-buat? Inilah kita berbuat untuk agama. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. In tansurullaha yansurkum. Ya, semua aktivitas kita harus hadir muraqabah. Kira-kira hari ini kita buat catatan untuk diri kita, apa yang telah aku perbuat untuk Islam? Yang mana kita perbuat untuk Islam sebenarnya kita perbuat untuk diri kita, yang nanti akan kita dapatkan hasilnya di hari kiamat. Hadirin yang saya muliakan. Ya. Kemudian ya, disampaikan di situ adalah berkaitan dengan rukun berikutnya, puasa, ini sudah kita singgung, kemudian haji bagi yang mampu. Masya Allah, subhanakallah, subhanallah, hari ini, kali ini kita tidak merasakan tahun-tahun haji seperti sebelumnya. Bayangkan, mudah bagi Allah, Pak. Sangat mudah sekali. Mudah sekali bagi Allah. Dulu kita hari-hari mendengar berita perkembangan jamaah haji, calon jamaah haji. Kali ini tidak ada. Tidak. Kecuali orang-orang yang berada di Arab Saudi, yang mereka pun tidak semuanya dapat jatah untuk haji. Ini ada kita jadi ibrah.